Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya relevan banget buat banyak orang. Kita akan gali bab satu dari buku fenomenal Good to Great karya Jim Collins. Ada satu kalimat kunci di awal bab ini yang langsung wah nusuk gitu. Baik adalah musuh dari hebat. Betul. Kalimat yang sederhana, tapi dalam maknanya ya. Iya kan? Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya kok jarang banget gitu kita lihat ada institusi, mau itu sekolah, pemerintah, atau ya perusahaan, yang bisa kita bilang benar-benar hebat? Nah, Collins langsung jawab di awal. Katanya, ya karena udah terlalu nyaman dengan kondisi baik. Udah cukup baik ngapain susah-susah lagi. Persis, terjebak di zona nyaman cukup baik itu. Dan katanya ini alasan utama kenapa sedikit yang bisa lompat jadi hebat. Nah, bab satu ini jadi fondasi penelitian besarnya. Kita coba bedah ide awalnya ya. Siap. Jadi misi kita kali ini memang memahami akarnya nih. Kenapa sih hebat itu langka? Penelitian ini kan berangkat dari pertanyaan besar. Bisa nggak sih perusahaan yang tadinya cuma baik, biasa aja, jadi perusahaan hebat? Dan kalau bisa gimana caranya gitu kan? Hebat. Gimana caranya? Itu yang coba dijawab lewat riset bertahun-tahun. Nah ceritanya kan dimulai dari obrolan Jim Collins sama Bill Meehan ya, dari McKinsey kalau nggak salah. Iya betul. Si Meehan ini kayak nantangin Collins gitu. Buku sebelumnya Bill tulas kan fokusnya ke perusahaan yang emang udah hebat dari lahir ibaratnya. Udah keren dari awal gitu ya. Nah terus gimana dong nasib perusahaan yang mayoritas lah ya, yang bangunnya di tengah jalan terus sadar, waduh kita kok cuma baik aja ya? Pertanyaan bagus banget itu. Dan itu jadi pemicu utama risetnya. Pertanyaan Meehan itu kayak nanya, ini penyakit cukup baik ada obatnya nggak sih? Dalam ya pertanyaannya. Kayaknya banyak yang relate nih. Pasti. Nah, dari situlah lahir proyek riset ambisius selama 5 tahun. Tujuannya jelas banget, cari perusahaan publik yang bisa lompat, lompatannya signifikan ya, dari kinerja rata-rata atau bahkan di bawahnya, jadi kinerja hebat yang ngalahin pasar secara konsisten. Dan hebatnya harus tahan lama juga ya. Betul, harus bisa dipertahankan minimal 15 tahun setelah lompatan itu. Proses seleksinya super ketat. Mereka nyaring dari ribuan perusahaan di daftar Fortune 500. Terus dapat berapa perusahaan tuh akhirnya? Akhirnya, ketemu 11 perusahaan yang lolos kriteria Good to Great atau GTG ini. 11 contoh kasus lompatan dari baik jadi hebat. Oke, 11 perusahaan. Tapi yang bikin metodologinya kuat kan bukan cuma mempelajari yang 11 ini aja kan? Tepat sekali. Kuncinya justru di perbandingan. Ini penting banget. Jadi, setiap perusahaan GTG tadi, mereka pasangkan dengan satu atau dua perusahaan pembanding. Pembandingnya ini gimana kriterianya? Pembandingnya itu dari industri yang sama, punya peluang mirip, sumber daya juga nggak jauh beda di masanya. Tapi, ya itu, mereka gagal bikin lompatan yang sama. Tetap aja di level baik atau malah menurun. Oh, jadi perbandingannya apel lawan apel ya, sebisa mungkin. Iya, ada juga pembanding jenis kedua, perusahaan yang tadinya udah hebat tapi gagal bertahan. Jadi makin kelihatan kontrasnya. Skala risetnya juga gila-gilaan loh. Gimana tuh? Melibatkan 21 peneliti, mereka ngubek ribuan artikel. Transkrip wawancara itu sampai puluhan ribu halaman, belum lagi data finansial jutaan byte. Benar-benar mendalam. Wow, dan hasilnya sepadan nggak dengan usahanya? Kinerja perusahaan GTG ini emang sehebat itu? Banget. Ini yang bikin kaget. Rata-rata ya, 11 perusahaan GTG ini, imbal hasil saham kumulatifnya itu 6,9 kali lipat pasar umum selama 15 tahun setelah titik transisi mereka. Tunggu, 6,9 kali lipat pasar umum? Itu kan gede banget ya? Gede banget. Bahkan ngalahin nama-nama besar kayak GE, Coca-Cola, Intel di periode yang sama. Contoh spesifik nih, Walgreens. Apotek itu ya? Iya. Dalam 15 tahun setelah titik transisinya, saham Walgreens ngalahin Intel hampir 2 kali, GE 5 kali, Coca-Cola 8 kali. Dan pasar umum dilibas 15 kali lipat lebih. Gila. 15 kali lipat pasar umum. Itu bukan sekedar bagus, itu beneran lompatan level dewa ya? Makanya disebut lompatan kuantum, bukan perbaikan kecil-kecilan. Oke. Jadi jelas ya ada perusahaan yang bisa lompat dari baik jadi hebat. Tapi selain nemuin apa yang dilakukan perusahaan GTG ini, bukannya riset ini juga nemuin hal-hal yang gak mereka lakukan? Yang justru beda sama mitos-mitos sukses selama ini? Nah, ini dia bagian yang sering disebut anjing yang tidak menggonggong.
Faktor-faktor yang kita kira penting banget buat sukses, ternyata nggak jadi pembeda utama antara GTG sama pembandingnya. Apa aja tuh contohnya? Penasaran nih. Oke, siap-siap kaget ya. Pertama, mitos soal butuh pemimpin superstar dari luar. CEO, selebriti gitu. Iya, sering kan denger gitu? Datengin orang hebat dari luar. Ternyata, nggak gitu polanya di GTG. Malah lebih sering kejadian di perusahaan pembanding yang gagal. Korelasinya negatif malah. Oh, wow. Oke, terus apa lagi? Soal struktur kompensasi eksekutif. Gaji gede, bonus wah. Nggak nemu pola khusus yang bedain GTG. Biasa aja ternyata soal itu. Menarik. Ketiga. Fokus utama ke strategi yang super canggih atau perencanaan jangka panjang yang ribet. Ternyata bukan itu juga pembeda utamanya di awal transformasi. Bukan strategi, terus apa dong? Nanti kita bahas di bab-bab selanjutnya. Tapi yang jelas bukan strategi dulu. Keempat, teknologi. Nah, ini pasti penting dong zaman sekarang. Penting, tapi bukan sebagai pemicu utama lompatan, lebih sebagai akselerator. Jadi teknologinya ngikutin, bukan jadi penyebab awalnya. Oke, masuk akal. Kelima. Merger dan akuisisi besar-besaran buat memulai perubahan. Hampir nggak ada di awal transformasi GTG. Mereka bangun dari dalam dulu. Bukan dari beli-beli perusahaan lain ya? Bukan di awal. Keenam, program manajemen perubahan atau motivasi yang heboh, training besar-besaran, bukan faktor pembeda juga. Wah, banyak banget mitos yang rontok ya. Ada lagi? Terakhir, dan ini penting, mitos kalau mau jadi hebat harus ada di industri yang lagi hot atau hebat juga. Oh, jadi nggak harus di industri teknologi atau yang lagi naik daun gitu? Nggak harus sama sekali. Kebanyakan perusahaan GTG malah datang dari industri yang, ya biasa aja, nggak seksi gitu. Jadi kehebatan itu bukan soal kondisi industrinya. Jadi kalau dirangkum nih, temuan awal yang negatif ini kesimpulannya jadi gimana? Kalau bukan karena pemimpin bintang, bukan strategi duluan, bukan teknologi sebagai pemicu, lalu apa? Kesimpulan awalnya jadi kuat banget. Kehebatan itu sebagian besar adalah soal pilihan sadar. Pilihan sadar maksudnya? Pilihan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dengan disiplin yang luar biasa secara konsisten dalam jangka panjang. Ini bukan soal keberuntungan semata atau nunggu kondisi sempurna, lebih ke membangun dari dalam. Dan ini relevan buat siapa aja ya, nggak cuma buat perusahaan gede. Banget. Ini bukan cuma buku bisnis menurut saya, ini buku tentang potensi manusia dan organisasi. Prinsip baik adalah musuh hebat ini bisa dipakai di mana aja. Sekolah yang mau luar biasa, yayasan sosial yang mau dampaknya maksimal. Bahkan buat diri kita sendiri ya. Pasti. Di kerjaan, di komunitas, di kehidupan pribadi. Tantangannya sama. Gimana caranya ngelawan rasa cukup baik yang bikin kita berhenti berkembang? Oke, jadi jelas belut ya benang merah dari bab 1 ini, mulai dari dilema baik versus hebat, terus pertanyaan yang jadi pemicu risetnya, metodologi perbandingan yang ketat itu. Sampai temuan awal yang justru nggak terduga tadi, yang membantah banyak asumsi umum. Betul. Nah, sebagai penutup mungkin ya, Mungkin. ada baiknya kita semua coba refleksi sejenak nih. Coba Anda pikirkan, di area mana dalam hidup Anda, kerjaan, organisasi, atau bahkan pribadi, kondisi cukup baik sekarang ini jangan-jangan malah lagi nahan Anda buat mencapai sesuatu yang lebih hebat, yang lebih bermakna. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Dan kalau udah ketemu areanya, coba pikirin lagi, apa satu langkah paling kecil yang paling mungkin Anda lakukan sekarang untuk mulai mendorong roda perubahan ke arah yang lebih baik? Bukan cuma baik, tapi hebat. Langkah kecil pertama ya. Oke, terima kasih banyak untuk diskusinya yang mencerahkan ini. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.